Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta Majelis Jemaat nomor 9 tahun 2023. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis bertugas dan pelayan firman menyampaikan selamat datang dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami. Kami menyambut kehadiran saudara-saudara dengan penuh sukacita. Kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti penyampaian warta majelis jemaat di saat ini. Majelis jemaat turut berbahagia dengan warga jemaat yang mengalami pertambahan usia kelahiran, pernikahan, dan peristiwa syukur lainnya. Kiranya saudara-saudara semakin bertambah dalam pengharapan dan sukacita oleh karena Tuhan Yesus yang mengaruniakannya. Bagi jemaat, bagi pribadi maupun keluarga yang sementara menggumuli persoalan hidup yang berat dan sulit, termasuk menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan menguatkan saudara-saudara senantiasa, serta memperoleh kesembuhan dan pemulihan untuk melanjutkan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan untuk minggu ini adalah Pendeta Meti M. Pais Hitipeu. 2. Majelis tugas mingguan. 1. Penatua Eku Paru Matulesi dan Diaken DJ Haurisa Tutu Hatunewa. 2. Penatua J. Manuputi Tuana Kota dan Diaken M. Mailoa. 3. Penatua B.A. Sartian Latumanase dan Diaken F.A. Lopulalan Was. Jadwal pelayanan Minggu 5 Maret 2023 adalah sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 yang akan melayani kolekta sektor 7, tim Pelda kelompok Dekapolis dan paduan suara Senobar. Pukul 9.00 yang akan melayani kolekta sektor 3, tim Pelda kelompok Elsor dan paduan suara Eklesia. Di Gedung Gereja Gloria yang akan melayani kolektaan sektor 12, tim Pelda kelompok Philadelphia dan paduan suara Ebenezer Romans. Pelayanan kebaktian di minggu saat ini diatur sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer dilayani oleh Pendeta Hengki Herson Hetaria, sekaligus melaksanakan akta baptisan kudus terhadap 1 orang anak dari unit 1 sektor pelayanan 2. Didasari pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Dengan memperdomani tata kebaktian baptisan kudus anak. Berikut akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk diketahui oleh jemaat masing-masing. Persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon diselenggarakan pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023 di Gedung Gereja Nafiri Sion, Laga Raja. Jemaat GPM Sion, mohon tepangan doa dari warga jemaat untuk kelancaran kegiatan persidangan dimaksud, yang turut diikuti oleh delegasi jemaat GPM Ebenezer, masing-masing Pendeta Sami R.M. Hatu, Pendeta Meti M. Pais Hitupeu, Pendeta William J. Kaya, Penatua Benikus Makasale, Penatua Riris Larmanat, dan Diaken Elsa Birahi. 2. Kebaktian gereja anak akan berlangsung pada hari ini,
Minggu 26 Februari 2023, pukul 12 di Gedung Gereja Ebenezer. Mohon kehadiran semua anak, remaja, pengasuh dan majelis pendamping dalam kebaktian dimaksud. 3. Kelompok bermain, taman kanak-kanak dan sekolah dasar Kristen Caritas melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan mengadakan kegiatan open house Mangente Caritas, mengikuti lomba mewarnai tingkat PAUD TK kategori usia 4 sampai 6 tahun dan bertutur tingkat SD kategori usia 7 sampai 9 tahun yang akan berlangsung pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 08.00 dan bertempat di Sekolah Kristen Jalan Marta Tiahahu, Karangpanjang, Ambon. 4. Majelis Jemaat GPM Ebenezer mengucapkan turut berduka cita bersama 1. Keluarga Kudubun Unit 1 Sektor Pelayanan 3 atas meninggalkan Bapak Charles Kudubun. 2. Keluarga Latul Unit 1 Sektor Pelayanan 4 atas meninggalnya bayi Latul. Kami berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Kami mohon kesediaan jemaat dan para pelayan yang hadir dalam kebaktian di saat ini untuk tetap taat mengikuti kebaktian dengan tidak membuat keresahan bagi sesama, serta mengatur volume telepon genggam pada mode getar atau mode diam. 6. Bagi para pelayan dan jemaat, keseringan merokok di saat kebaktian berlangsung dan sering keluar masuk ruangan ibadah, mohon untuk menghargai kebaktian yang kita aktakan di saat ini. 7. Bagi warga jemaat dan pelayan yang membawa serta jajan atau makanan ringan, permen, air mineral, dan tisu untuk tidak meninggalkan bekas sampah di lantai maupun di celah kursi. Mohon kesadaran untuk menjaga kebersihan ruang ibadah ini dan rasa menghargai para tua agama yang menyiapkannya untuk kita gunakan. 8. Setelah kebaktian ini usai, mohon kesediaan jemaat yang hadir untuk tidak langsung keluar meninggalkan gedung gereja sebelum para pelayan yang bertugas tiba di depan pintu untuk berjabat tangan. Ketertiban kebaktian sejak awal haruslah juga dijaga hingga akhir. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 20. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatian jemaat sekalian, majelis bertugas dan pelayan firman mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian ini. Kiranya kebaktian saat ini menghadirkan damai sejahtera dan sukacita untuk kita melangkah di usbu yang baru dengan penuh iman, kasih dan pengharapan pada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Majelis Jemaat, Wakil Ketua Penatua Jeber Tiweri, Sekretaris Penatua Binikus Makasale. Mari semua, mari sembah Tuhan,
sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita lakukan kebaktian kita di saat ini, kebaktian sengsara Kristus yang kedua, sekaligus baptisan kudus bagi salah seorang anak kekasih. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia serta alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Kita naikkan mazmur pujian secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, kita dengarkan titah dan makna baptisan. Dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jemaat Tuhan, dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan dari Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 17. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, "Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu baiklah kita mengingat kembali akan seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita ada dalam hening sejenak. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, berdasarkan kesadaran terhadap dosa kita, marilah kita secara bersama mengakuinya dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu buka seluruh kehidupan kami. Menyadari diri sebagai jemaat-Mu yang tidak setia melakukan tanggung jawab pendampingan, pembinaan dan menjadi teladan bagi sesama. Perlu mengabaikan janji dan pengakuan iman
untuk tetap setia di jalan panggilan. Kami pun merupakan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam yang telah Tuhan ciptakan dan berikan bagi kami. Ya Allah pengasih, ampunilah dosa kami. Barulah hidup kami agar kami mampu menurut kehendak. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkanlah firman Allah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 3, 4, 5 dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Tumpah salah ya Tuhan, kuasa kegelapan hingga tak tersisa dampak dayanya. Mari silakan berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Firman-Nya dalam surat Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya,
jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar bersama di saat ini terambil dari Matius, Injil Matius pasal 17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, dan bukalah hidup kami untuk membaca, mendengar, menerima, dan bersedia melakukan maksud-Mu dari bagian Alkitab yang akan kami baca ini. Amin. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, tentu kita yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur karena meyakini sungguh bahwa hidup yang sedang kita dapatkan, keadaan baik yang sedang kita dapatkan, ketong bisa masuk di rumah Tuhan ini untuk berkebaktian di saat ini, semata-mata karena anugerah dan penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketong ada dalam gereja ini dengan suasana hati entah itu yang senang atau tidak senang, tapi paling kurang keadaan kita sehat. Tapi pasti di antara kita ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, ada yang sedang sakit. Entah itu sakit di rumah, ataupun sedang opname di rumah sakit. Bahkan mungkin ada yang sedang koma, tarik nafas, hanya bantuan infus dan alat-alat medis. Ya. Kalau ketong ke rumah sakit, banyak pasien yang sedang sakit. Mungkin saja kita pernah mengalami sakit itu. Tentu kita merasa dalam keadaan sakit itu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketong saya bisa bikin ini, itu, ketong saya bebas. 3 minggu lalu saya beta opname di RST karena sakit mah. Baru 1 hari saja semua keluar. Karena ketong merasa bahwa sakit itu tidak nyaman. Sakit itu membuat ketong bisa bikin banyak hal. Memang sakit sekarang macam-macam. Penyakit-penyakit yang dolos yang ada sekarang muncul. Katong kaget, dunia kaget ketika COVID muncul di tahun 2019. Ya. Bahkan sekarang penyakit orang tua itu banyak juga yang ada kan sampai ke anak-anak. Gagal ginjal, darah tinggi, akan sampai di anak-anak. Katong sen tahu lagi nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan ini sakit apa lagi akan muncul. Penyakit-penyakit yang dulu-dulu yang ada sekarang muncul. Orang tua bilang dunia ini paling tua, semakin tua. Penyakit muncul macam-macam. Tapi bukan cuma sakit fisik.
Kita juga seringkali berhadapan dengan penyakit-penyakit sosial. Kita menghadapi masalah ketika kita berhadapan dengan kegagalan dalam usaha kerja, dalam pencarian kita. Kita bermasalah dalam relasi-relasi sosial kita. Kaget-kaget orang bikin kabar hoax tentang kita. Orang fitnah katong di media sosial, carita burung. Sakit dan penderitaan sosial yang membuat kita ada dalam penderitaan, ada dalam keputusasaan, bahkan mungkin ada yang stres, sampai-sampai ada yang bunuh diri. Dan gejala bunuh diri ini banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang ini. Kecewa, putus asa, hilang harapan, dan orang mulai stres. Penderitaan, entah itu penderitaan fisik atau penderitaan psikis kita karena pergaulan sosial kita, menyebabkan orang bisa menempuh cara yang tidak benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih Kristus, hari ini di Minggu Sengsara Kristus yang kedua ini, kita diminta untuk membacakan perikop kita tadi dengan memaknai tema minggu hari ini, makna derita. Berserulah, Tuhan menjawab. Tema ini mengajak kita, penderitaan itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang bisa saja terjadi. Baik itu penderitaan karena sakit fisik, tapi juga karena relasi sosial kita yang membuat ketidaknyamanan, bahkan penderitaan kita. Tapi kita diminta untuk berseru kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang akan menjawab dan menyelesaikan masalah kita. Kita sudah baca tadi dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Bapak Ibu Saudara, perikop ini kita baca setelah perikop minggu lalu yang kita baca. Matius 17 ayat 1 sampai 13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Perikop minggu lalu menjelaskan bagaimana Yesus mengalami transfigurasi, perubahan wajah ketika dia bertemu secara khusus dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Dan disitulah dia dikukuhkan dengan suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia mendapatkan kuasa sebagai anak Allah yang diutus untuk menjalani jalan penderitaan, jalan salib, tapi itu dijalaninya untuk menebus manusia dan untuk membuktikan kemahakuasaannya sebagai anak Allah itu. Ketika ia dan para muridnya turun dari gunung, datanglah seorang bapak, seorang laki-laki, seorang ayah yang mendapatkan Yesus dan berkata dalam ayat 15, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit dan sangat menderita. Ia seringkali jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Seorang bapak yang menghadapi penderitaan karena anaknya yang sakit ayan. Katong bilang mati-mati ayam kah? Dalam bahasa medis, epilepsi. Tiba-tiba kejang-kejang. Sang ayah tidak putus asa. Sang ayah berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap anaknya ini, karena dia mengasihi anaknya ini. Tentu dalam penderitaan itu, sang anak mengalami penderitaan yang luar biasa. Penyakit itu menutup masa depannya. Dia tidak bisa lagi memiliki harapan untuk mencapai masa depan yang baik. Penyakit itu juga mengancam kehidupannya. Dijelaskan dia seringkali jatuh. Kalau mati-mati ayam itu datang, dia jatuh masuk air, masuk api, dan itu mengancam kehidupannya, bisa mati. Dalam keadaan itu bisa saja, baik dia maupun orang tuanya pesimis, putus asa, kecewa. Tuhan, kenapa penderitaan ini harus dialami oleh aku? Kalau sang anak berkata, Tuhan, mengapa penderitaan ini harus dialami oleh anakku? Kalau orang tua berkata. Tapi
Tapi orang tua ayahnya tidak putus asa, tidak hilang harap. Dia berusaha dan terus berusaha. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak sanggup, tidak dapat menyembuhkannya. Begitu luar biasa usaha sang ayah. Pergi kepada para muridnya, seng jua. Pergi kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Bapak Ibu anak-anak, tugas tanggung jawab orang tua, entah itu ayah entah ibu, adalah memastikan supaya kehidupan anaknya itu bisa mendapatkan keadaan yang baik. Entah ketika sakit, orang tua harus berusaha berjuang. Bahkan juga dia berusaha untuk memastikan anak-anaknya itu mendapatkan masa depan yang baik. Berdosa kalau orang tua berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Berdosa kalau orang tua menelantarkan anak-anaknya. Dan itu kita lihat sekarang. Banyak orang tua yang menelantarkan anak-anak. Mau seng sekolah kah? Mau putus sekolah kah? Mau sakit sampai mati kah? Mudah-mudahan katong seng. Di kota Ambon saja kan ada orang tua yang suruh anaknya pi bajual tas plastik. Minta-minta di pinggir jalan. Di mana tanggung jawab orang tua? Mudah-mudahan ada orang tua yang membiarkan anaknya sakit sampai mati. Tapi kisah sang ayah ini memperlihatkan bagaimana peran orang tua untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Anaknya harus selamat. Anaknya harus sembuh. Anaknya harus pulih. Baik itu karena penyakit, tapi juga untuk masa depan sang anak. Orang tua biar ketong hidup susah-susah jua, biar ketong hidup kurang-kurang jua, yang penting ketong anak-anak itu bisa jadi orang. Harus berusaha supaya anak-anak itu punya pendidikan. Harus berusaha supaya anak-anak itu bisa sukses di masa depan. Jangan sampai orang tua lebih banyak bagaya, orang tua lebih banyak batanding, orang tua lebih banyak pikir dia pun kesenangan, makan, minum, pakai, anak-anak terabaikan, katong berdosa. Hari ini juga ada baptisan, kita diajak sebagai orang tua, kita harus memastikan anak kita yang akan dibaptis, bahkan anak-anak di sekitar kita bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari kita sebagai orang tua. Dia sakit, harus kita berusaha untuk sembuhkan. Dia punya masa depan, kita harus berusaha untuk menjamin masa depannya, kasih sekolah dia. Karena dia adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu ketika kita sedang berhadapan dengan situasi hari ini pun, kita diingatkan juga bukan cuma kasih makan, kasih pakai, tapi juga pendampingan. Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita masuk dalam era teknologi informasi, teknologi revolusi industri 4.0. Mereka sudah sangat maju banding dengan kita. Coba kasih orang tua kasih HP Android dengan anak-anak kita kasih pegang Android. Anak-anak kita lebih menguasai. Cari apa mereka saja bisa lebih cepat dari kita. Orang tua dulu-dulu angkatan kita kalau di sekolah guru kasih tugas masuk perpustakaan cari 1 minggu baru bisa bikin 1-2 lembar. Anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang, guru kasih tugas 10 menit lagi dong sudah pada data 10 lembar, 20 lembar. Tanya Om Google saja semua terjawab. Tapi hati-hati, dampak positif dari kemajuan teknologi ini juga ada dampak negatif. Anak-anak kita bisa terbawa arus perkembangan zaman yang bisa menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Maaf, ada yang menjual diri secara online. Ada yang melakukan perdagangan seks secara online. Bahkan sekarang kita lihat gaya hidup anak-anak muda, anak-anak harus saya peringatkan, sudah menghargai orang tua lain. Bikin hal yang bisa menyebabkan masalah bagi keluarga. Kasus kemarin di Jakarta ya, seorang anak pejabat
Dirjen Pajak sudah melakukan hal penganiayaan. Kalau saya salah yang dianiaya itulah Tumahina ya. Akhirnya apa? Bukan cuma masalah bagi dia, tapi juga keluarganya bermasalah. Ayahnya dipecat oleh Menteri Keuangan dan ditelusuri kekayaannya 56 miliar. Belum lagi perumahan di Manado. Beberapa waktu di Jambi, mohon maaf anak-anak muda, seorang pemuda menabrak orang lain. Lalu ada perempuan telanjang yang lari keluar dari mobil, usia belasan tahun. Gaya hidup anak-anak kita sekarang ini, mereka mengalami perkembangan sama dengan kemajuan informasi dan teknologi, tapi etik moral mereka juga bisa bermasalah. Dan orang tua, ini tugas kita. Tugas kita tidak cuma memberi mereka makan, pakai, pendidikan, tapi juga membentuk karakter moral mereka. Nyong, nona, cucu, dong lebih pintar dari oma, dari opa, dari tete, nenek. Tapi ingatan, jangan sampai dong menyalahgunakan itu yang bisa bikin dong bermasalah, tapi juga papa dan mama bermasalah. Ini tugas kita sebagai orang tua. Tidak cuma berusaha untuk menyelamatkan mereka dari sakit, untuk mencapai masa depan yang baik, tapi juga membimbing mereka supaya mereka mencapai masa depan yang baik dengan karakter iman yang teguh. Jangan sampai dong cuma menjadi orang pintar, tapi dong punya karakter bermasalah. Karena sekarang ini orang pintar banyak, sarjana, master, doktor, profesor banyak, tapi tidak sedikit yang bikin masalah itu orang pintar. Tidak sedikit yang bikin masalah bagi pribadi, keluarga, bahkan bagi negara ini orang pintar. Didiklah mereka supaya mereka bisa menjadi orang pintar, tapi juga orang yang tidak mempermalukan Tuhan dan tidak mempermalukan keluarga, apalagi orang tua. Barangnya ada bikin masalah, katong tanya, itu dia pembapa dan mama bersapa, berarti kita gagal. Tapi kalau mereka berhasil, ya puji Tuhan, dia pembapa dan dia pemama bisa membentuk dia menjadi orang yang baik. Bapak ibu anak-anak, ketika orang tua sang ayah itu berusaha untuk menolong anaknya dengan datang kepada Yesus, dalam ayat 17 dan 18, apa yang Yesus lakukan? Memang di sana dikatakan awalnya Yesus marah. Ayat 17 Yesus bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ini kritik Yesus terhadap orang tuanya, tapi juga kepada murid-murid. Karena dikatakan murid-murid tidak berhasil menyembuhkan. Jadi Tuhan Yesus bisa saja menegur kita, sama seperti menegur para murid. Ketika kita salah, ketika kita tidak berhasil melaksanakan tugas tanggung jawab kita, jangan marah kalau Tuhan tegur kita. Bapak ibu anak-anak, jangan sampai anak-anak kita pergaulan bebas dan mereka mengalami kejatuhan. Itu juga teguran Tuhan untuk kita sebagai orang tua. Ketika mereka mengalami masalah, entah itu karena hamil, mohon maaf, entah itu karena narkoba atau balap-balap lalu sampai celaka, itu juga teguran Tuhan untuk kita sebagai orang tua karena tidak membimbing mereka. Ya. Jadi kalau malam-malam sebelum tidur, cek dulu anak-anak kita ini ada di mana. Kalau dong belajar bagus, dong bergaul dengan sesama teman juga saya apa-apa. Ini samanya mereka, tapi harus pastikan itu pergaulan yang positif. Karena ketika tidur tengah malam polisi datang, po bapak bangun dulu, orang oma sekali-sekali lah. Kenapa bapak polisi? Anak masuk rumah sakit, suopname. Kenapa? Jatuh di motor. Kenapa? Mabuk. Tuhan bisa tegur kita ketika kita gagal dalam membina anak-anak kita. Karena itu kita diingatkan supaya harus mendidik anak-anak kita secara baik. Tapi semarah-marahnya Tuhan, Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan katakan, bawalah anak itu kemari.
Dan dalam ayat 18, Yesus lalu mengusir setan. Memang zaman dulu penyakit itu dilihat sebagai akibat dari kuasa kegelapan, setan iblis. Karena itu banyak sekali peristiwa-peristiwa sakit yang dialami dalam Alkitab itu dilakukan oleh Yesus dengan cara mengusir setan. Tapi juga ada dengan pengobatan. Ada yang buta, Yesus ambil tanah, usap di mata, dan sembuh. Saat itu memang cara pandang orang saat itu, penyakit itu diasalkan pada setan, pada kuasa kegelapan. Tapi hari ini kita tidak bisa lagi memandang bahwa seluruh penyakit itu disebabkan oleh kuasa kegelapan. Ada sakit yang disebabkan oleh peristiwa medis. Epilepsi mati-mati ayam ini diakibatkan karena bermasalahnya atau gangguan pada fungsi saraf pusat. Sehingga saraf terganggu, ketika itu terganggu, dia bisa mengalami mati-mati ayam. Sekarang stroke, sakit dan sebagainya itu karena masalah medis. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, kita bisa saja melihat penyakit itu dari dua sisi. Sisi medis, tapi sisi iman yang kedua. Kita diingatkan bahwa ketika kita sudah diperingatkan oleh dokter, Bapak, Mama, ini kolesterol su tinggi, ini darah su tinggi, hati-hati makannya. Jangan sampai katakan makan dengan iman saja, sombayang saja. Kaget-kaget darah tinggi, stroke tambah tinggi, mulu bengkok. Lah bilang, po orang bikin. Tuhan sudah ingatkan kita lewat medis, lewat dokter. Fisik kita ini bisa saja bermasalah kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Dan karena itu kita diminta untuk bisa merawat tubuh kita ini secara medis. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri ada keadaan-keadaan yang di luar medis, non medis. Bahkan kadang-kadang pun ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Maka kita diingatkan untuk keadaan seperti ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Bahkan medis pun dalam kasus-kasus tertentu cuma bisa bilang, Bapak sombayang saja, katong yang sanggup lai. Ibu sombayang saja, katong yang sanggup lai. Medis alat dalam tangan Tuhan, tetapi medis punya batasan. Yang tidak terbatas cuma kuasa Tuhan. Karena itu baik sakit kita karena medis ataupun karena non medis, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan seluruh kuasa, baik itu kuasa penyakit, kuasa kegelapan, kuasa dunia ini sudah takluk di bawah kuasa Yesus. Ini pelajaran. Sakit itu peristiwa alamiah, sakit itu peristiwa medis. Tapi dalam peristiwa itu pun kita juga diingatkan bahwa sakit itu juga adalah peristiwa iman. Jangan andalkan rasio kita, jangan andalkan kehebatan kita, jangan andalkan kekuatan kita. Sebab selangkah saja maut menghampiri. Bapak Ibu kekasih Kristus, kemudian para muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Ayat 19, Yesus menegur mereka dengan mengatakan, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Yesus mengajarkan kepada para murid, di mana iman kamu, di mana percaya kamu ketika kamu berhadapan dengan tindakan-tindakan yang harus kamu lakukan, menyembuhkan orang. Mereka diingatkan bahwa sesungguhnya kuasa Yesus sudah dilimpahkan kepada mereka sebagai para murid. Tapi kalau mereka gagal, mereka tidak berhasil, maka tanya diri sendiri, di mana iman? Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, teguran Yesus ini juga ada pada kita. Seringkali berhadapan dengan sakit, berhadapan dengan masalah-masalah pribadi kita, berhadapan dengan masalah-masalah keluarga kita, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan.
Seringkali kita lebih mengandalkan kepintaran kita, seringkali kita lebih mengandalkan kekayaan kita, seringkali kita mengandalkan jabatan kita. Tuhan bisa saja menguji kita. Apakah kita masih tetap percaya kepadanya? Ataukah kita mengandalkan diri sendiri? Teguran Yesus kepada para murid juga adalah teguran kepada kita. Di manakah imanmu? Kalau imanmu sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tak ada yang mustahil. Kita diingatkan supaya tidak menggantungkan diri pada seluruh kekuatan kita. Dan dalam penderitaan kita, baik penderitaan penyakit maupun penderitaan sosial, berdoalah, minta kepada Tuhan. Iman Kristen mengajarkan kepada kita, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang sudah datang ke dunia, yang ikut menderita bersama dengan kita, dan siap memikul penderitaan kita. Yesus itu hanya sejauh doa. Bapak Ibu, siapa yang tidak menghadapi masalah? Bahkan pendeta pun menghadapi masalah. Tapi iman kita mengajarkan, Yesus Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Dia tidak sulit untuk ditemui. Masalah tetap kita hadapi, penderitaan tetap kita hadapi. Hadapilah dengan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menjawab kita. Seringkali kita berhadapan dengan doa-doa, pergumulan kita kecewa karena kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab. Kita diingatkan, cara Tuhan menjawab kita ada 3 cara. Pertama yaitu kita meminta, kita berdoa, kita mendapatkan jawabannya. Itu cara Tuhan. Tapi ada juga ketika kita meminta, berdoa, Tuhan belum menjawab. Tuhan tidak menjawab pada saat kita minta. Minta sembuh, Tuhan belum jawab saat ini. Mungkin saja minggu depan, mungkin saja bulan depan. Cara Tuhan itu bermakna. Tuhan mau terus menguatkan iman kita, supaya di tengah penderitaan itu jangan putus asa, tetapi terus mengandalkan Dia. Jadi cara yang kedua bisa saya Tuhan bilang, belum pada saat ini. Tapi jawaban Tuhan yang ketiga bisa juga Tuhan mengatakan, tidak. Kita berdoa, meminta, Tuhan kasih beta pun anak ini masa depan, dia mau tes di sini. Bisa saja jawaban Tuhan bilang tidak. Dia mau masuk polisi, dia mau masuk tentara. Bisa saja Tuhan bilang tidak. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jawaban Tuhan terhadap kita dengan mengatakan tidak, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja Tuhan mencegah anak kita, bahkan Tuhan mencegah kita sendiri untuk mengambil jalan ini, karena Tuhan tahu di jalan ini ada masalah yang sedang kita hadapi. Maka ketika Tuhan bilang tidak di sini, percayalah, Dia menyediakan tempat lain. Kita tidak pernah tahu jalan ini apakah rata, jalan ini apakah lurus, jalan ini apakah tidak berjurang, tapi Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan bilang tidak di sini, Dia menyediakan di tempat sini. Terimalah jawaban-jawaban Tuhan itu dengan iman, dengan percaya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita datang pada perayaan baptisan kudus. Kita dengarkan janji dari orang tua dan para saksi. Dipersilakan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu kami pertama-tama menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya,
Hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Tuhan mendengar kita semua. Marilah jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah hidup ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, tidak ada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke surga kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, penuh dosa, kebangkitan daging. Jemaat silakan duduk, orang tua saksi tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Sementara akta baptisan disiapkan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 304. Janji
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Nanti masih ada satu kesempatan lagi akan diberikan. Jemaat kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Dan sebelum kita berikan persembahan, dengarkanlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihlah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakan hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Maka selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Apa arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu? Bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hatiku tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu. Satu ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Paduan suara Exodus kembali diberi kesempatan untuk memperdengarkan pujiannya.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu dalam paduan suara Eksodus untuk terus memperdengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bersekutu dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat ini ya Tuhan, sebagai orang-orang yang bersyukur, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau, karena Engkau telah menjaga kami ya Tuhan Yesus sampai hari ini. Engkau masih memelihara kami, masih memberikan kehidupan kepada kami, masih memberikan kesehatan kepada kami, masih menyemi itu karena Engkau. Bukan karena kuat dan hebat kami, karena itu. Tapi kami juga datang dengan beban-beban masalah yang belum terselesaikan. Di antara kami ada masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, sakit, masalah di tempat kerja, usaha pencarian. Bahkan mungkin dari antara kami ada yang berduka karena orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, Tuhan panggil pulang. Tuhan, untuk semuanya ini kami meyakini bahwa firman mengajar kami bahwa penderitaan yang kami alami, sakit yang kami alami, duka yang kami alami, itu tidak merintangi kasih Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memelihara kami, bahkan Engkau siap untuk menolong kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Karena itu ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah melakukan mujizat, menyembuhkan anak muda yang sakit ayan, Tuhan juga akan terus bekerja menyembuhkan kami, baik sakit fisik maupun sakit-sakit sosial lainnya. Cara Tuhan menyembuhkan kami tidak menurut kehendak kami, tidak menurut rancangan kami, tapi menurut kehendak dan rancangan-Mu. Entah hari ini, entah minggu depan, entah bulan depan. Bahkan mungkin Engkau mengatakan tidak terhadap permohonan-permohonan kami. Untuk semuanya itu yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau tetap berjalan bersama kami di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Kami lalu datang membawakan seluruh gumulan hidup pribadi dan keluarga kami. Bagi kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, Tuhan jaga, pelihara, kuatkanlah kami. Mungkin saja fisik kami lemah, tapi Tuhan sembuhkan kami, kuatkanlah kami, dan terus memberikan keyakinan iman yang kokoh kepada kami. Kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, jagalah kami orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dan biarlah kami terus mengajarkan anak cucu kami iman kepada Kristus di tengah-tengah kemajuan zaman yang bisa berdampak positif maupun negatif ini. Kami mengajarkan anak cucu kami untuk tetap setia dan percaya kepada Yesus. Kami mohon diberkatilah kami sebagai bapak-bapak keluarga, sebagai ibu-ibu keluarga, dalam usaha pekerjaan pencarian kami yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan kami, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, TNI, Polri, pendidik, bekerja di berbagai sektor, bahkan juga usaha-usaha pribadi keluarga, jualan, supir, ojek, tukang, petani, nelayan, ataupun pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah tempat-tempat kerja itu menjadi saluran berkat bagi kami, di mana di situ pun kami melayani, jadi berkat bagi hidup pribadi dan keluarga kami. Kami tidak menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan, karena itu bisa menimbulkan masalah bagi kami. Berkatilah kami sebagai anak-anak muda dalam hidup pekerjaan kami yang sudah bekerja, yang belum bekerja, ataupun yang usaha-usaha mandiri. Tuhan berkati anak-anak muda kami supaya mereka bisa hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu kami dalam dunia pendidikan mereka, dari tingkat TK playgroup sampai perguruan tinggi, yang ada bersama kami maupun yang terpisah di mana saja. Tuhan, masa depan yang sedang mereka kejar, kiranya akan Tuhan sediakan. Tapi juga ajarkan kami sebagai orang tua untuk tidak saja memberikan anak-anak cucu kami ini makan, minum, pakai,
pengetahuan, tapi juga karakter iman, spiritualitas kepada Kristus. Supaya anak-anak generasi kami ini tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tidak saja memiliki kepintaran, tapi juga memiliki karakter etik moral yang baik. Sehingga kelak mereka tidak mempermalukan kami, keluarga, orang tua dalam perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang. Tapi mereka bisa mendapatkan masa depan yang baik, memiliki pengetahuan, memiliki karakter yang baik, dan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Anak cucu kami yang masih balita sekalipun, bahkan kandungan ibu sekalipun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Besarkanlah mereka, pertumbuhkanlah mereka dalam kasih dan penyertaan. Anggota-anggota keluarga kami yang terpisah dimanapun, karena berbagai tuntutan hidup ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah mereka dimanapun, terus dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami mendoakan sebagai warga negara dunia ini, kami berdoa, Tuhan pelihara dan damaikan dunia ini. Baik itu ancaman COVID, ancaman peperangan yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dan jajarannya di tingkat provinsi, pejabat wali kota dan jajaran di tingkat kota madya, kecamatan, kelurahan, RW, RT, biarlah pemerintah sebagai alat dalam tangan Tuhan, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, biarlah dipakai oleh Tuhan untuk menjamin keamanan dan demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Gerejamu diberkati Tuhan dari tingkat dunia, Indonesia. Gereja Putusan Maluku, pimpinan sinode, pimpinan rasis, para pendeta jemaat, pelayan Tuhan. Biar diberkati Tuhan. Persidangan klasis Kota Ambon di hari ini diberkati Tuhan. Juga perutusan dari Jemaat Ebenezer Script diberkati Tuhan. Persidangan ini kiranya berlangsung demi kemuliaan nama Tuhan dalam usaha menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan di klasis Kota Ambon. Jemaat kami, Jemaat Ebenezer Script ini kami berdoa menyerahkan para pelayan, para pendeta sebagai ketua majelis jemaat dengan keluarga, para pendeta jemaat dengan keluarga, para penatua, para diaken dengan keluarga dengan pekerjaan masing-masing, pengurus unit sektor wadah organisasi diberkati Tuhan. Seluruh perangkat pelayan di jemaat ini kiranya terus bekerja melayani jemaat ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa menyerahkan seluruh gumulan kami hari ini. Kami mendoakan salah seorang saudara kekasih kami, Bapak Freddy Manuputi yang sedang sakit, bahkan juga orang-orang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan, Engkau berkuasa atas penyakit, Engkau berkuasa atas kuasa kegelapan, Engkau berkuasa atas dunia dan surga. Biarlah Engkau terus menunjukkan kuasa kasih-Mu, menyembuhkan saudara kami Bapak Freddy Manuputi, bahkan juga mereka yang tidak sempat kami sebutkan, supaya mereka tetap yakin akan kuasa dan penyertaan-Mu. Dan ketika mereka terus masih menjalani sakit, biarlah Tuhan yakinkan iman mereka, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi terus berjalan bersama mereka. Dan pasti Engkau akan menjawab, karena Engkau kami temui hanya sejauh doa. Kami berdoa menyerahkan kebaktian kami di pagi ini. Jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian, Tuhan berkati. Keluarga Sia Saleh yang menyerahkan anak kekasih Pirlo Putra untuk menerima akta baptisan di hari ini, Tuhan berkati. Orang tua dan para saksi diberkati Tuhan supaya melaksanakan tugas-tugas, mendampingi, membina, membesarkan anak kekasih. Baik itu makan, pakai, tapi juga pendidikan dan iman spiritualitas terus ditambahkan bagi anak kekasih. Pirlo Putra diberkati Tuhan, berikan pertumbuhan jasmani rohani. Kami percaya masa depan anak ini ada dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan menjaga keluar masuknya dari hari ini sampai selama-lamanya. Kebaktian kami persembahkan seluruh kami yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, sebagai pelayan firman, sebagai majelis jemaat, kolektan, kantoria, pemain orgen, juga paduan suara, Exodus, koster tuagama. Seluruh pelayanan kami kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir saat ini, juga menjadi berkat bagi hidup pribadi dan keluarga kami, supaya kami terus setia melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Syafaat kami di saat ini kami bawakan dengan doa-doa khusus yang dinaikkan dari dalam hati batin kami masing-masing.
Doa-doa pribadi, doa-doa keluarga, doa-doa pengucapan syukur, tapi juga doa-doa penyerahan diri untuk masalah, beban, persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya hanya Engkau jawaban terhadap masalah kami. Ketika kami berseru, Engkau akan menjawab. Karena Engkau adalah Allah Bapa kami, pengasih dan penyayang, yang tidak akan memberikan batu ketika kami meminta roti, yang tidak akan memberikan ular ketika kami meminta roti, meminta ikan. Dalam keyakinan itu, seluruh syafaat dan permohonan pribadi keluarga kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menderita, mati, bangkit bagi menyelamatkan kami. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Kami akhiri syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Allah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri untuk kita mempersiapkan diri mengakhiri pada kebaktian kita di saat ini. Kita nyanyikan nyanyian PKJ nomor 281. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Pulanglah dan terimalah janji penyertaan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera.
Kebaktian kita selesai. Shalom. Jabat tangan diiringi oleh kantoria. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus